Kekerasan dalam rumah tangga dalam kurung Tega. Kalau bapak tidak kasih uang ke istri berarti bapak Tega. Kok kata Bapak Haji Rhoma Irama sih? Nggak ada AA kan? Nggak ada. Jadi gini Bu, mumpung suami saya kan lagi nganter anaknya AA. Biasanya nih, biasanya suka ada yang nyelip-nyelip di antara jaket. Enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lagi ngapain, Cika? 21. Ini baju-baju laki lu kan? Laki lu lagi nganterin bunda. Laki lu kan sopir di keluarga kita. Astagfirullahaladzim nih. Itu duit haram. Alhamdulillah. Nih, ini tipe istri yang pinter nyari duit. Duit suami diumpetin di mana aja ketemu. Itulah gunanya istri yang pintar. Di kaos kaki ketemu. Ketemu. Di balik peci ketemu. Semuanya ketemu. Cucian kotor ketemu. Itu dia makanya hebatnya istri. Soalnya kan bagaimana ya? Kan kita kan agak kurang tuh dikasihnya tuh buat tiap bulannya jatahnya. Ya kalau ada yang nyelip-nyelip dikit ya boleh lah ya. Tanya aja. Tapi Tanya ke Ning, itu namanya mencuri atau kagak? Oke, jadi begini, saya ceritain dulu. Dulu. Diceritain dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ternyata dulu ada wanita yang bernama Hindun. Seorang Hindun ini mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku itu pelit kepadaku. Kalau minta uang untuk menafkahi keluarganya, minta uang buat belanja, suamiku tidak mau memberi kepadaku. Ibu kenapa Ibu? Tolong. Wah berarti terwakilkan ya Bu? Ibu kayaknya ngerasa kayak gitu. Iya kayaknya deh. Ya Rasulullah, aku harus bagaimana sedangkan anakku butuh makan, aku butuh makan. Ini kebutuhan rumah juga udah numpuk, tapi suamiku pelit ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Khudhi ma yakfika wa waladika bil ma'ruf. Ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu. Jadi intinya boleh tidak? Boleh. Asal. Tenang. Ibu-ibu tenang. Ibu-ibu tenang. Jangan tepuk tangan dulu. Sabar. Boleh. Boleh. Asalkan sesuai hanya dengan kebutuhan saja. Contoh, misal kebutuhan di daerah 1 bulan butuh 5 juta. Ibu-ibu cuma dikasih 2 juta. Nah, boleh ambil 3 juta. Nah, kebutuhan di daerah 5 juta. Ibu dikasih 2 juta. Nemu uang 50 juta. Ambil semua lah. Ini nih, buat beli sayur berapa perlunya? 500.000 buat beli susu. 1, 2, 3, 4, 5. 500.000 lagi buat beli baju anak. 1 juta aja. 1, 2, 3, 4. Kayak butuh semua deh, Ntar dulu. Tapi kebutuhan tuh secukupnya tuh secukup buat kebutuhan hari-hari kan? Secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari dan juga pangan anak. Nah kalau ngambilnya lebih besar gitu. Nah, itu nggak boleh. Tetap ada dosanya dan dosa ditanggung penumpang. Oke. Saya 150 aja. Oh iya. Ini buat beli sayur segala macam nggak apa-apa. Mimi gini. Apa perbedaannya suami pelit dan perhitungan? Coba saya. Perbedaan antara suami pelit dan perhitungan.
kita pahami dulu antara kata-kata pelit dan perhitungan. Perhitungan ini kan berarti hemat lah ya Bu ya. Hemat kan ya. Hemat itu berarti sesuai dengan kebutuhan gitu kan ya. Nah jadi begini, kalau misalkan perbedaan antara hemat dan pelit itu bedanya apa? Persamaannya dulu ya, kita ambil persamaannya dulu. Hemat dan pelit itu persamaannya adalah sama-sama pengen ngeluarin uang sedikit, nggak mau keluar uang banyak. Betul? Betul. Itu persamaannya. Kalau perbedaannya ada. Yang pertama, kalau orang itu hemat, dia mengeluarkan uang sedikit. Tapi sisa uangnya dia untuk gunakan untuk jaga-jaga apabila ada kebutuhan yang mendadak. Tapi kalau pelit, dia hanya mau mengeluarkannya uangnya sedikit. Tapi tidak mau uangnya habis. Jadi dia cuma mau ngeluarin sedikit, nggak mau uangnya habis. Itu yang pertama, perbedaan antara hemat dan pelit. Yang kedua, kenapa ngomong pelitnya kayak gitu ya? Yang kedua, perbedaan antara hemat dan pelit. Kalau hemat, Bu, perhatikan. Kalau laki-laki hemat dan perhitungan, dia tahu kebutuhan berapa untuk kebutuhan sehari-hari. Berapa yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau pelit, dia enggan mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang cukup sehari-hari. Itu bedanya hemat sama Pelit. Pelit, udah pelit itu. Yang ketiga, perbedaannya. Orang yang hemat, perhitungan, itu masih mau diajak sodakoh, Bu. Orang yang perhitungan itu tahu porsinya. Ini buat belanja, ini buat makan, buat uang jajan, buat pendidikan. Dan dia masih mengeluarkan untuk sodakoh. Tapi kalau orang pelit, Boro-boro mikirin. orang tahu kota infak, ada kota infak di masjid, wae, kota infak. Biasanya begini, tradisi kita biasanya kalau lihat kota infak itu kan biasanya cari uang kecil golek uang kecil. Kalau kata uang Surabaya duit cilik. Cari uang kecil. Kenapa muncul tradisi seperti itu? Karena memang selama ini yang kita lihat adalah kata-kata seperti itu ketika ada kota amal. Ayo, nggih napa mboten? Nah, sudah bisa jadi orang Jawa ini ya. Iya. Perbedaan antara suami pelit dan perhitungan masih tetap bisa bersodakoh, tapi kalau pelit dia tidak mau mengeluarkan uangnya untuk bersodakoh. Wallahu a'lam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata aku termasuk suami yang pelit. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Aku terlalu pelit kepada istriku. Nih. Itu uangnya, Oh. itu uang suamiku loh. Kalau udah keburu pelit harus gimana? Maksudnya keburu pelit gimana nih? Ya maksudnya emang udah keburu pelit itu sadar, sebenarnya saya pelit. Apa yang harus dilakukan? Jadi begini, kalau udah keburu pelit ada caranya. Keburu pelit. Jadi ada kan orang itu terjerumus dalam suatu kegiatan atau kebiasaan yang jelek. Cara keluarnya yang pertama, dipaksa. Karena kalau tidak dipaksa, dia tidak akan terbiasa. Kalau ingin terbiasa jadi orang solih, jadi orang yang baik itu tidak semerta-merta tiba-tiba jadi baik. Semuanya bermulai dari paksa, dipaksa yang akhirnya menjadi terbiasa. Kita sering dengar orang bisa karena terbiasa. Oke kalau gitu, Ibu ada yang mau nanya lagi nggak? Ibu, hati-hati kesungkur Bu itu. Silakan, ada yang mau nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Alit dari Majlis Taklim Bani Thohir, Cilegon, Banten. Iya, Neng Ali tapi ini ageng. Gua kaifan, ageng ieu mah. Kecil. Bahasa Jawa Alit kecil juga. Ya, alit cili. Cili iya. Tapi terus ageng. Ageng terus ageng ieu mah. Sok, mangga. Mau nanya nih Umi, berdosakah jika istri mencari nafkah tambahan karena mempunyai suami yang pelit?
Oh, apakah berdosa, Berdosa ketika seorang istri mencari nafkah ketika suaminya pelit? Jadi begini, istri bekerja atau tidaknya itu sebenarnya harus izin kepada suami terlebih dahulu. Tetap harus minta izin. Mencari nafkah kan berarti bekerja ya Bu ya? Ya. Bekerja tetap harus minta izin dan yang boleh memberikan izin cuman suaminya. Jadi kalau misalkan suami nggak ngebolehin ibu untuk bekerja, ya ibu masih belum boleh untuk bekerja. Tapi kan sekarang mah bekerja mah itu ya udah bisa di rumah ya. Sekarang bekerja di rumah udah bisa sambil melakukan kewajiban. Karena pada hakikatnya ibu ini seorang istri yang punya kewajiban terhadap suami dan juga anak. Kalau misalkan ibu ini bekerja lalu akhirnya meninggalkan kewajiban yang harusnya dilakukan kepada suami dan juga anak, ini kan juga tidak boleh. Berarti harus minta izin. Tapi kalau suami mengizinkan, boleh. Oh, ibu nggak apa-apa bekerja, berarti suami sudah ridho. Oke, tapi intinya pokoknya kalau istri kerja tuh kagak dilarang. Yang penting minta izin dan direstuin sama suaminya. Ya, tapi Dan juga kerja juga nggak usah selalu keluar rumah, di rumah juga bisa ya. Bisa. Kalaupun tidak diizinkan, ya itulah saatnya ibu berbicara dengan suami. Ya makanya papa tuh kalau ngasih uang tuh yang agak lebih gitu loh Pak. Jadi Gaya biar mama gitu. makan nasi uduk aja papa lah. Iya maksudnya biar mama tuh terpenuhi gitu. Gitu ya Bu ya? Ya. Tapi tetap Kasih, kalau Umi. mau kerja harus minta izin ya. Oke. Si ibu geli banget lihat Cika ngomong. Apakah suami pelit termasuk KDRT kekerasan dalam rumah tangga? Apakah pelit itu termasuk KDRT ya? Kita angen-angen dulu. Kalau bahasa Jawa itu namanya angen-angen. Angen-angen. Angen-angen itu naon? itu kita mikir. Pikir-pikir. Kita pikir-pikir dulu. Pikir-pikir Jadi dulu. begini, Oh. di dalam Al-Quran itu ada wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah itu adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Dengan kata lain sandang, pangan, papan. Kewajiban seorang ayah. Kalau kewajiban ini tidak dilakukan berarti seorang ayah berdosa. Waduh. Itu kalau secara agama. Kalau misalkan secara negara, apakah suami yang pelit termasuk KDRT? Ternyata termasuk. Masa? Gimana ceritanya? Jangan tepuk tangan dulu ya Ibu. Dikit-dikit tepuk tangan. Dikit-dikit tepuk tangan. Nggak, soalnya, Tapi emang bener, soalnya itu kan gimana ceritanya? nggak memenuhi kewajiban. Tah. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Wih. tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ dijelaskan bahwa kekerasan itu ada yang bentuknya verbal. Kayak tadi tuh. Ada yang non verbal. Jadi termasukkah kekerasan dalam rumah tangga? Jadi begini Bu, kekerasan dalam rumah tangga dalam kurung tega. Tega. Kekerasan dalam rumah tangga dalam kurung tega. Kalau bapak tidak kasih uang ke istri berarti bapak Tega. Kok kata Bapak Haji Roma Irama sih? Lalu. ke pasar beli samyang. Cakep. Pulangnya beli kedondong. Cakep. Kalau pengen istri tambah sayang kasih uang dong. Iya. Ada pisang, bahasa Inggrisnya banana. Cakep. Biar aman dimasukin ke peti. Cakep. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di bunga-bunga hati. Iya dulu. Pasti mau. Oke. Senang gak sih Bu, pagi-pagi di bulan Ramadan tahun ini ada kita di sini, senang gak sih? Alhamdulillah ya di sini di bunga-bunga hati. Lihat dulu, pasti mau. Pindah, anak siapa ini? Kenapa, Ning. Cika? Enggak, ini kan Cika gini nih ya. Hati-hati kok gitu suka minjem duit. Pinjam 100 dulu kan silaturahmi gitu. Kenapa? Enggak kan kalau misalkan suami kita tuh pelit.
terus kagak bisa dikasih tahu. Yang kayak tadi tuh dipaksa, terus diajak ngobrol, tapi tetap kagak bisa dikasih tahu, kagak bisa dinasihatin. Terus boleh nggak sih istri itu pinjem duitnya tuh tanpa sepengetahuan suami? Wah, boleh nggak ya? Habisnya kan nggak bisa dinasihatin, habisnya nggak bisa dikasih tahu, gitu bagaimana? Emang bentar, kebutuhan rumah tangga lu banyak banget kan, lu numpang hidup juga di kita. Iya sih, cuman kan maksudnya kan kita yang namanya ibu rumah tangga ya, kita kan harus ada sisipan ya. Benar nggak Bu? Sisipan itu loh, Terus gitu pinjem loh. duit ke orang. Enggak, minjem uang, iya minjem uang. Ya minjem duit masa kok nggak ke orang. Tapi nggak izin ke suami gitu. Iya, tapi gimana minjem duit tanpa izin ke suami? Jadi begini, kita bahas akad hutang piutang dulu ya. Seperti yang kita tahu, di dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang, itu ayat yang membahas tentang hutang piutang. Oh ya? Iya, di dalam surat Al-Baqarah. Jadi begini, kalau misalkan seorang istri pinjam ke orang, ini kita bahas ini dulu ya. Istri pinjam ke orang tanpa sepengetahuan suami, itu hutang piutangnya hukumnya sah. Dan yang wajib membayar adalah seorang istri sendiri. Begitu pula juga suami. Kalau suami berhutang tanpa sepengetahuan istri, itu hukum hutang piutangnya sah. Tapi yang berkewajiban untuk membayar adalah seorang suami. Tapi yang ditanyain oleh Kak Cika, gimana kalau misalkan istri ini hutang ke orang, tapi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, itu dia. Iya. Jadi gimana? Perasaan saya udah mulai nggak enak. Suami lagi nih. Dia maksudnya, iya begitu. Gimana? Kalau misalkan seorang istri berhutang karena memang suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya alias pelit. Ya. Duh, cepet banget ya Ibu. Jadi boleh-boleh saja hukum hutang piutangnya sah. Tapi yang berkewajiban membayar adalah... Ibu-ibu tenang, kita diskusikan bersama, tenang. Tapi gimana ceritanya, kan yang ngutang istrinya, ngapain yang bayar suami? Kan tapi tadi Ning bilang untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Kalau misal utangnya buat beli HP baru. Beda cerita ya. Itu beda cerita. Berarti seorang istri yang harus membayar hutangnya sendiri karena berhutangnya tidak ngomong kepada suami. Oh, gitu. Kenapa kalau nafkah suami yang harus bayar, yang berkewajiban memberi nafkah siapa? Yang berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan siapa? Yang harus ngasih uang jajan siapa? Nah, berarti yang wajib membayar hutangnya adalah... Gimana? Tenang. Tapi udah, kesimpulannya adalah emang suami itu harus tanggung jawab untuk diri pribadi, istri dan keluarga. Ya. Oke, boleh mungkin dikasih tahu saya lagi sedikit mengenai kesimpulan apa yang kita bahas hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beberapa menit yang lalu kita telah membahas tentang pernikahan. Yang dimana ketika akad dilakukan, laki-laki sudah mengucapkan qabil tuh, maka muncullah dengan yang namanya hak dan kewajiban. Ketika seseorang sudah mengumpulkan niat, ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah, berarti dia berkewajiban untuk melakukan kewajibannya. Seorang suami harus melakukan kewajibannya sebagai suami, seorang istri juga harus melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Ingat, suami tidak boleh pelit. Kenceng banget ya. Oh, lupa. Oke, itulah ya. Dan buat para suami harus diingat ketika kita sayang pada keluarga, memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga, itu ada pahala tersendirinya. Betul ya, Ning ya? Bener banget. Betul, Ning. Aduh, makasih banget, Ning ya. Ibu ngerti semuanya. Kalau sudah mengerti, sampaikan ke suami masing-masing. Ya. Papa tuh ngasih uang ke mama tuh ada pahalanya loh. Semakin besar ngasih, semakin besar pahalanya. Itu Senang ibu, senang. makanya itu yang tadi Cika bilang.
senenginlah bunda Iya, gitu iya, ya kan. iya. Jadi dibikin rata gitu Iya, ya iya, buat iya. ini loh buat binatang peliharaannya, ini loh buat istri, ini loh buat anak, ini loh buat ART-nya. Tapi nih, Gitu. sebelum ditutup kan kalau kita tahu itu bahwa Rasulullah itu memberikan contoh suri tauladan dalam segala hal. Kalau di rumah tangga Rasulullah SAW bersama dengan Siti Khadijah salah satunya. Apakah ada yang bisa di-sharing tentang ceritanya? Oke, jadi kita garis bawah intinya dulu ya. Jadi suami tidak boleh. Pelit. Kita bicara tentang rumah tangga Rasulullah. Jadi dulu Rasulullah itu hidupnya sangat sederhana. Bahkan dari cerita-cerita yang sering kita dengar, Rasulullah itu hidupnya kadang makan sehari cuman sekali. Seperti orang yang miskin. Ngapunten, tahu ngapunten Bu? Ya. Ya. Jadi hidupnya itu seperti orang yang miskin, sehari kadang makan cuma sekali. Hidupnya sederhana, padahal Rasulullah tidak miskin. Apa Rasulullah bersikap seperti itu sederhana karena Rasulullah miskin? Tidak, Rasulullah itu kaya raya, duitnya akeh. Wah. Seueur artosna. Seueur artosna. Banyak uangnya, Rasulullah itu kaya raya. Apalagi menikah dengan Siti Khadijah yang juga kaya rayanya luar biasa. Rasulullah itu kaya raya. Beliau dapat uang dari menggembala. Lalu berdagang. Lalu ada seperlimanya harta rampasan perang. Bahkan Rasulullah itu punya tanah yang dimana tanahnya itu ditanami yang hasilnya diberikan untuk ahlul baitnya, keturunannya, keluarganya. Intinya kita jadi kaya boleh, tapi tetap harus melakukan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya. Jadi suami tidak boleh. Pelit. Oke, pelit diri sendiri, pelit pasangan, pelit keluarga dan sebagainya. Oke, matur suwun sangat nggih. Ye, sami-sami. Sami. Makasih banyak. Besok